guru yang mengajar di MTS. Terkait evaluasi pembimbingan dan pelatihan guru atau kepala sekolah. Sebelumnya, Ibu namanya siapa? Umum Fadilah. Haja Umum Fadilah. Saya satu SPD. Riwayat pendidikan Dari SD ini Timbang 1. Timbang 1. Kalau STS namanya di Al-Zahra Penakil Cibubur. Yang satunya di SMA Besar. Win SMHB. Oh. Ibu mengajar di MTS ini udah berapa lama? 15 tahun. Jadi udah sering ikut pelatihan gitu ya? Iya sering. MP, SMP, suara dari mata pelajaran. Latihan pembimbingan guru itu dalam kondisi yang situasi saat ini sama yang sebelumnya itu perbedaannya bagaimana? Untuk saat ini kan kita masa pandemi ya. Jadi yang ada yang namanya BIMTEK, bimbingan teknologi, dianya Zoom. Jadi kemarin diadakan di seluruh Indonesia. Cuma tempatnya itu sesuai titik-titik yang terdekat dengan lingkungan. Jadi membahas tentang metode PJJ, ya, metode PJJ itu ada dua, ada daring, ada luring. Nah, jadi masa pandemi itu tidak bisa disamakan pembelajarannya dengan masa normal. Jadi di situ ada kurikulum darurat namanya. Jadi yang biasanya KD itu 4 dalam satu mata pelajaran satu semester itu nggak bisa tercapai. Jadi untuk saat ini pas juga ya, nanti itu tidak dibuat di KKM, diberikan wewenang di sekolah masing-masing sesuai materi yang sudah tercapai. Kemungkinan di sekolah ini sudah 3 bab, sekolah lain sudah tuntas, sekolah ini baru 1. Namanya kan masa pandemi kan beda-beda ya, beda-beda sistem. Jadi di situ juga ada penjelasan perluasan tentang KMA 183 dan 184 yang mengenai kurikulum PAI yang rame-rame itu mau dihapus. Sebenarnya bukan itu, nanti ada kombinasi pembelajaran. Misalkan ibu ngajarnya SKI itu nggak mesti harus SKI, misalkan SKI tentang dinasti Abbasiyah dari biografi singkatnya. Nah, siswa ditugaskan untuk membuat pidato ya. Jadi tema pidato itu kan berkaitan dengan bahasa Indonesia kan. Nah, jadi jam pelajaran bahasa Indonesia dengan SKI bisa digabung, karena tujuan dari Kementerian sendiri akan membuat madrasah hebat dan madrasah bermartabat itu. Jadi kelasnya juga akan dirombak kembali, ada jurusan tahfidz, kesenian, kitab kuning kayak gitu tuh. Nanti anak itu namanya madrasah, kadang orang mengatakan madrasah udah tertinggal banget kok ya, padahal lulusan madrasah ditunggu masyarakat kan. Itu yang kemarin diadakan di tingkat nasional. Kalau di Greenland ya, Cilegon kena tsunami misalkan. Nah itu kurikulum itu berlaku nanti. Jadi anak tidak disekolahkan karena bangunannya hancur, jadi tetap yang namanya belajar itu di rumah menggunakan kurikulum darurat itu. Untuk anak sendiri ya. Kalau untuk dinas pendidikan nggak tahu.
beda-beda ini kan. Kalau di pendidikan lebih sering bimbingan ini. Gunakan metode Zoom itu efektif nggak sih? Kembalinya ke ini ya, masyarakat ya, anak-anak kita ya. Makanya Pak Nadiem kemarin ya, apa sih, Indonesia itu kan keberagaman dari status sosialnya beda-beda kan ya. Ada yang menengah ke atas, ada menengah ke bawah. Nah, Zoom itu kan di rumah harus ada wifi. Kalau kuotanya cukup itu nggak bisa, wifi aja digangguan ya. Sebenarnya lebih efektif ya, lebih efektif. Cuma anak cepet bete karena nggak ada senggol-senggolannya sama teman. Kemudian dari segi pemakaian lebih lama, ada radiasi itu kan ayah. Iya. Radiasi itu. Makanya kemarin di RJ sendiri ada pencerahan tentang pemakaian Zoom itu secara rasional. Kalau rasional itu katanya setelah Zoom itu harus minum air putih yang adem. Kemudian keluar rumah cari sinar matahari, terus injak tanah itu karena pemakaian tiap hari itu sedikit efektif. Tapi kalau belum belajar lebih efektif. Cuma anak itu sempat bosan, jenuh. Kondisi sekarang ini tentang pembimbingan dan pelatihan ini bagaimana gitu? Apa Ya, efektif ya. Lebih seperti biasa? Bimbingan seperti itu kan artinya memberikan kesan-kesan untuk guru bagaimana sih metode yang pas saat pandemi ini. Pelatihan itu diberikannya metode selain Zoom itu apa lagi Bu? Tugasnya kemarin sempatnya hanya menyimak aja kemarin itu sama tanya jawab. Jadi penyamarataan kurikulum itu jadi se-Indonesia itu harus sama. Jadi ada perubahan dari semester 1 tuh, misalkan 4 bab itu sekarang itu diperkecil, tapi nggak ninggalin isi Yang materi, intinya enggak aja. ya, yang intinya aja. Misalkan sekarang itu kan masa pandemi nih, bagaimana sih dakwah Rasulullah ketika menjalankan dakwah di kota Mekah dan Madinah tuh. Jadi nggak usah lebih panjang Aqobah 1, Aqobah 2, nggak usah. Jadi yang lebih lebih penting lagi itu guru menyampaikan bagaimana sih kesabaran Rasulullah ketika menghadapi orang-orang kafir Quraisy gitu, kesabarannya gitu. Terus apakah dilanjutkan dakwah itu apakah mundur gitu. Jadi guru itu sebatas itu aja udah cukup masa pandemi ini. Dengan pelatihan ini berapa kali kalau misalnya selama pandemi ini? Kalau dari kemudian baru 2 kali. Baru 2 kali selama sebulan. Masa ini aja ya, kan bergantian tuh, bergantian kepala sekolah gitu sampai jam 5 sore 2 hari. Kita ada sertifikatnya, cuma sertifikatnya bukan langsung dari itu ya, dari diklat, balai diklatnya itu penyelenggara langsung madrasah Kemenag Republik Indonesia itu. MGMP no. Oh, MGMP. Jadi teman sering ada MGMP itu. Misalkan guru mata pelajaran matematika, nanti kumpulnya di MTS 1 misalkan, atau di MTS 3 gitu, atau MTS 2 gitu. Karena masa pandemi ini nggak ada. Paling nemuin dari Bimtek itu, dari pusat langsung. Umum UN ya, yang matematika, bahasa Inggris, kemudian matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu ada di klub 20 hari 10 hari itu langsung dari balai diklat Indonesia. Cuma kalau untuk PI belum, biasanya bertahap gantian. Dilanjut ya. Iya. Ini Ibu ngajar di sekolah mana, Bu? Di MTS Anjurratun Akiyah Jirang Barat. Iya. Terus lagi di sana ada berapa murid? Muridnya satu kelas itu beda-beda ayah. Oh, iya. Ada yang 20, ada yang sampai 27.
UTS. Iya. Buat kelas projo gitu maksudnya. Ya kelas Ada 7 itu kelas? ada 2 rombel. Kelas 8 ada 2, kelas 9 ada 3. Berarti ada 7 rombel. Betul. Guru-gurunya tuh ada berapa gitu nanti? Kayaknya kurang lebih 20 ya. Orang siang itu gabungan, tahunnya 37 MTSMA di sana. Sampai Kamis. Iya sih biasanya. Kalau di kampus itu buat gabungan ini. Iya, satu yayasan. Terus lagi mengajar di bidang apa? SKI, SKI. Sejarah Budaya di sana. Mantap. Biar menurut Res. Terus apa lagi ya? Poin 2 belum ya? Iya. Rumah tangga lain. Tahun 15 Mei 82, udah tua. Generasinya ini nih, Iya, zaman-zaman kalian yang datang. 1982. Iya, kalau Pertama mah di MDTA tahun 1997, masih kelas itu, masih kelas 1 aliyah. oh jadi masih kelas Ya, waktu yang di situ udah mulai aja. Kores. Kemudian lanjut ke kuliah, itu kuliah kan 2004 lulus ya. 2004 itu lulus, langsung diterima di situ di MTS MA Al-Jabar. MTS Berbagai Al-Jabar. Kemudian membantu di PAUD Anaba. Di PAUD Anaba karena sertifikasi Prota, Promes ya, RPP, silabus, kalender pendidikan. Apalagi kita bisa apa sih? Membedah satu mata pelajaran.